Shalom, salam anugerah. Berjumpa kembali di dalam gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah yang tak terbatas dan dorongan kebenaran untuk hidup menghadapi segala hal di dunia ini bersama dengan anugerah Kristus Yesus. Haleluya. Saat ini saya mau sharing kepada saudara tentang manuto. Ini Kak, sepertinya seperti bahasa Jawa, manuto, yang artinya adalah taatlah. Ya, kata-kata ini sekarang lagi viral, sedang viral di Indonesia, khususnya di kalangan orang-orang yang berada di area yang sedang kena zona merah dan terjadi eh, pembatasan-pembatasan untuk menjaga jarak dan menjaga eh, bila ada penularan virus COVID-19. Nah, padahal yang kami maksud adalah bukanlah manuto atau taatlah akan ini gitu. Kita harus taat dengan protokol kesehatan yang ada untuk mencegah adanya penularan virus COVID-19 dengan varian yang baru. Tetapi kalau sharing kepada saudara tentang uh, men you feel, yaitu singkatan dari men under the omnipresent. Men under the omnipresent itu adalah manusia di bawah kehadiran atau kemahahadiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Immanuel. Manusia di bawah kemahahadiran Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan itu memang dikatakan omnipresence atau maha hadir. Tetapi Tuhan itu hadir apakah di setiap tempat dia hadir? Di perjanjian lama, umat Tuhan, bangsa Israel, itu di bawah kemahahadiran Tuhan, di omnipresence of God-nya adalah di bawah penyertaan tiang awan kalau siang dan tiang api kalau malam. Nah, seringkali kita juga bernyanyi lagu ini. Seperti tiang awan dan seterusnya. Padahal itu ketika di perjanjian lama, Tuhan juga tidak setiap manusia itu Tuhan menyertai atau hadir di dalam mereka. Apakah selamanya Tuhan tinggal di dalam diri Musa? Ataukah selamanya Tuhan itu tinggal di dalam diri Yosua atau Daud? Daud pun pernah ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia berbuat dosa. Lalu Daud berdoa dan berseru, janganlah engkau ambil rohmu daripadaku. Ini kan berarti berbicara tentang apa? Tentang bahwa Tuhan itu tidak hadir di setiap kehidupan manusia. Karena memang di perjanjian lama dengan di masa sekarang itu Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah, tetapi dia berbeda dalam hal bagaimana berurusan, dealing with his people, berurusan dengan manusia. Nah, maka dari itu, saudara, pada saat ini saya sampaikan firman Tuhan kepada saudara tentang man you feel atau man under the omnipresence of God tentunya. Manusia
di bawah kemahadiran Tuhan. Saudara, ketika firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, maka kehadiran Tuhan itu adalah bergantung daripada kemurahan dari apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan kepada kita? Dia telah mati, ganti dosa kita. Dia telah mati untuk agar kita tidak dihukum oleh karena perbuatan dosa kita. Dia mati ganti dosa saya dan saudara, dikubur dan bangkit. Nah, setelah itu dilakukan Yesus, it is finished, selesai. Kehadiran Tuhan hanya tergantung pada apa yang Yesus lakukan, yaitu itu adalah kabar baik, Gospel of Christ, Injil keselamatannya. Oleh darah Yesus kita disucikan, dikuduskan, tergantung itu. Dan kematian Yesus di atas kayu salib itu memberikan kepada saya dan saudara kebenaran, kebenaran yang membuat kita dilayakkan, dibenarkan. Itulah grace, itulah kasih karunia, dan itulah anugerah. Nah, saudara, ketika tiang awan dan tiang api menyertai daripada umat Tuhan Israel, ini betul-betul adalah sebuah gambaran yang kelihatan secara fisik bahwa Tuhan itu menyertai bangsa Israel, menyertai umat yang dikasihinya, umat pilihan. Siang dengan kelihatan seperti awan, malam kelihatan seperti api. Setiap hari Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan kemahadirannya dibatasi oleh karya penumpahan darah Yesus. Darah Yesus waktu itu belum tercurah, maka darah itu belum menguduskan umatnya, sehingga Tuhan hadir bukan dalam diri mereka, tetapi di dalam gimana? Di dalam sesuatu yang lain di sekitar mereka, tidak di dalam tubuh mereka, yang awan dan tiang api. Saudara, sebab apa? Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 24 dan sampai 25 dikatakan dalam Indonesian Modern Bible, Elohim, Tuhan telah menjadikan dunia dan segala isinya, yaitu Tuhan atas langit dan bumi, dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Sekali lagi, Tuhan tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan manusia. Artinya, dia tinggal di mana? Di dalam apa yang Tuhan buat sendiri. Saudara, ayat yang 25 dikatakan tidak pula dilayani. Nah, oleh tangan-tangan manusia seolah-olah dia membutuhkan sesuatu. Dari mana? Dari manusia tentu. Sebaliknya, dialah yang memberikan kepada kita, sayang saudara semua, kehidupan dan nafas. Bahkan segala sesuatu. Tuhan yang telah memberikan kepada kita, berikan anugerah, yaitu nafas, kehidupan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia tidak membutuhkan tempat tinggal yang kita atau yang manusia buat. Firman Tuhan berkata demikian. Dan dia tidak pula dilayani oleh tangan-tangan manusia. Apakah kemudian kita berkata, aku melayani Tuhan dengan pujian penyembahanku, gereja, bangunan itu buatanku, belanjaanku berupa aku belikan alat musik, dan seterusnya. Berupa apalagi yang kita perbuat dengan pelayanan kita, saudara. Tapi yang dimaksud adalah Tuhan memang tidak tinggal di dalam apa yang dikerjakan manusia. Tetapi Tuhan tinggal daripada apa yang dia tinggal dari yang dia buat untuk kita. Lalu saudara nanya,
Loh, bagaimana? Berarti aku ini sia-sia dong melayani. Tidak sama sekali. Hari ini saudara melayani Tuhan dengan apa yang bisa kau kerjakan dengan tangannya. Itu hanyalah karena anugerah. Engkau diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita respon atas anugerah yang sudah melayakkan kita. Nah, saudara, sehingga kita mesti apa saudara? Manuto gitu. Nurutlah. Nurut apa? Ya, nurutlah saudara dengan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita ini, bahwa taatlah, bahwa Tuhan itu memberimu anugerah untuk engkau berbuat baik melayani Tuhan. Bukan engkau, aku taat supaya aku diselamatkan, aku taat supaya aku selamat, aku taat supaya aku uh, alami kebaikan Tuhan. Tidak. Kita nurut, kita melakukan pelayanan, melakukan tindakan melayani Tuhan. Dan kita menjadi taat karena oleh anugerah kita diselamatkan, dilayakkan, dapat kemurahan. Sehingga kita melayani. Saudara, grace adalah alasan Tuhan, dia hadir di dalam hidup kita. Jadi saudara, man under the omnipresence of God. Manusia di bawah kemahadiran Tuhan. Tuhan itu hadir di dalam hidup kita melalui yang pertama, grace, anugerah. Tidak ada, saudara. Apa yang kita lakukan itu menjadi layak. Kemudian kita mendapatkan anugerah. Apa sih anugerah? Anugerah itu adalah satu kemurahan Tuhan yang tidak layak untuk kita terima. Tapi kita terima, diberi, itu karena anugerah Tuhan saja. Firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Hukum Taurat itu datang melalui Musa, diberikan melalui Musa. Tapi anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, datang melalui Jesus Christ, Yesus Kristus. Lihat, hanya karena Yesus saja kita terima anugerah. Kehadiran Tuhan di perjanjian lama diwujudkan melalui tiang awan, tiang api. Tapi today, hari ini, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu diwujudkan, dinyatakan melalui grace. Saudara, percayalah, ketika saudara percaya Yesus itu karena anugerah daripada Roh Kudus yang membuat kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita juga karena grace, karena anugerah. Saudara, Yesus Kristus saja yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita sehingga kita diselamatkan. Untuk itu, percaya, anugerah sendiri itu adalah apa? Kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita, bukan karena kita layak, tapi kita dilayak. Nah, kemurahan Tuhan ini, saudara, dinyatakan, diberikan kepada kita. Roma 16 ayat yang ke-20 dikatakan, Elohim, damai sejahtera, akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Nah ini dia, anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kita. Tuhanlah yang telah mengalahkan musuh iblis di atas kayu salib bagi kita. Kita diberikan kemenangan, kita lebih dari pada kemenangan. Sehingga hari ini, today, grace be with you. Anugerah menyertaimu. Itu adalah, saudara, bentuk daripada kemahahadiran Tuhan dalam hidup kita dinyatakan dalam bentuk anugerahnya. Dalam bentuk anugerah Tuhan ini. Saudara. Dan, saudara, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kita. Itu di dalam apa saja, saudara? Yaitu di dalam saat kita alami
3S, yaitu ketika kita mengalami sakit, saat sakit, mungkin kita bisa sudah berobat ke sana, ke sini, dan kita mungkin belum sembuh, atau saudara belum berobat sudah sembuh, atau karena berobat saudara sudah disembuhkan. Tuhan memang memberi anugerah kepada dokter, ilmu pengetahuan, sains, obat-obatan medis, rumah sakit, kemudian kalau saudara bisa sembuh, sumber kesembuhan adalah Yesus Kristus. Oleh anugerah, engkau alami penyertaan daripada bilur-bilur darah Yesus yang menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Karena bilur-bilurnya Tuhan memakai medis, dokter, Tuhan memberkati mereka. Ya, saudara, percayalah saudara, kemurahan Tuhan menyertai kita itu dalam kesakitan kita. Tetap Tuhan menyertai. Engkau sakit bukan karena dosamu, bukan karena kesialan kutuk itu mengutukimu sehingga engkau sakit. Tidak. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang isolasi mandiri. Kok kena sakit COVID bukan karena dikutuk oleh Tuhan, karena kutuk sudah ditanggung Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Katakan amin. S. Yang pertama sakit, kemurahan Tuhan menyertai kita saat kita alami sakit. S yang kedua susah, sulit. Dalam keadaan susah, keadaan sulit, ekonomi susah, pekerjaan sulit. Banyak hal dalam hidup ini yang kita mengalami segala kesusahan dan kesakitan. Percaya saudara, ada kemurahan Tuhan, adalah grace yang be with you, menyertai engkau. Setan sudah ditundukkan di bawah kakimu. Saudara, engkau di atas daripada mereka semua dan diberi kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga engkau mengalami kesulitan, kesusahan hari ini. Penghiburan dari Yesus melimpah bagimu. Terimalah penghiburan Tuhan ini. Tidak hanya penghiburan, kekuatan Tuhan. Dan berkat-berkatnya menyertai saudara. Saudara diberi kekuatan untuk saudara mampu untuk bekerja. Saudara diberikan jalan keluar atas segala kesulitan dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan kemurahan Tuhan menyertai kita dalam saat kita yang pertama sakit, yang kedua susah, sulit, yang ketiga serasa mau mati. Ini saudara terhimpit pergumulan tantangan, serasa mau mati. Tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Yesus yang adalah pribadi anugerah itu adalah jalan keluar itu sendiri. Dan dia sedang menuntunmu untuk melihat mujizat, pertolongan, jalan keluar yang ajaib dalam hidupmu. Saya katakan ini. Sehingga saudara, percayalah engkau tetap bisa memuji Tuhan dan berkata begini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ingat saudara, firman Tuhan katakan apa? Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, firman Tuhan dikatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti. Grace itu adalah wujud daripada the omnipresence of our God, Christ Jesus,
yang be with you, menyertai saudara. Setiap hari, saudara bukan diikuti bayang-bayang maut kematian, tapi diikuti kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Wah, ini ada berkat yang dahsyat. Yang kedua, saudara, bahwa the omnipresence of God, manuto, man, under the omnipresence of God, itu Tuhan menyertai dalam bentuk grace. Yang kedua, dwell in. Tuhan itu berdiam di dalam kita. Nah, dulu, saudara, ketika Yesus di bumi, Yesus pernah berkata demikian. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, kata Yesus, dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu melalui Yesus Kristus. Dan Yesus berkata apa? Bapa yang tinggal dalam aku. Saudara, Bapa tinggal di dalam Yesus. Dan hari ini, saudara, Kristus tinggal di dalam kita. Bayangin, saudara, ada Bapa yang menyertai kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 17, Yesus juga berkata waktu itu, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu, akan berada di dalam kamu. Waktu Yesus di bumi, Yesus janji, dia akan di dalam kamu. Masih akan waktu itu. Ingat, Roh Kudus waktu itu belum tinggal di dalam diri manusia. Ketika Yesus belum mati, dikubur, dan bangkit. Perhatikan bahwa hari ini janji Tuhan sudah digenapi. Ketika Yesus sudah naik ke surga, dinyatakan anugerahnya kepada kita. Roma 8 ayat yang ke-11 dalam Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Ini setelah Yesus mati, nanti dosa saya dan dosa saudara dikubur dan bangkit. Dan berkata begini, namun jika roh dia yang telah membangkitkan Roh Kudus dari kematian berdiam di dalam kamu. Wow, keren. Roh Kudus, roh yang membangkitkan Yesus, manusia Yesus itu dari kematian, berdiam di dalam kamu, dwell in you. Saudara, the Holy Spirit now dwell in you, berdiam. Tadi ketika Yesus di bumi, saudara, roh itu akan, tapi hari ini itu telah berdiam. Maka dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam. Sekali lagi, melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Saudara, Roh Kudus berdiam dalam diri saya, berdiam di dalam diri saudara. Saya katakan, saudara percayalah bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita itu, saudara, sekarang telah tinggal di dalam kita. Katakan amin. Katakan amin. Tinggal, saudara. Ketika Yesus janji, Roh Kudus akan berdiam. Tapi hari ini, Yesus sudah berdiam di dalam kita melalui rohnya yang kudus. Hidupku menggenapi firman dan mujizat sertai tiap langkahku. Nyata, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang adalah janji firman Tuhan yang telah digenapi, itu artinya hidup kita sedang disertai dengan tanda dan mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kau bersama
bersamaku di dalam Tuhan. Tuhan bersama kita di dalam kita. Jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bukan hanya bukti dari kebesaran Tuhan yang menepati janjinya, yang menepati segala janji dan rencananya, tetapi Roh Kudus yang berdiam di dalam kita adalah wujud dari the omnipresence of our God. You are the man. We are made under the omnipresence of God. Man, you feel. Saudara, percayalah saudara. Tuhan memang susah dimengerti, tapi bisa dimengerti. Yang ketiga, yang terakhir adalah saudara, bahwa Kudus tidak hanya tinggal di dalam kita, tetapi ternyata kita di-seal, dimeterai. Dan materai itu tidak bisa lepas. Saudara, kalau saudara lihat box meteran listrik di rumah saudara, saudara berani membuka segel meteran? Saudara membuka segel meterai, PLN datang petugasnya, saudara bisa kena hukuman, denda. Itu ada undang-undang dasarnya, saudara. Ada undang-undangnya, ada hukumnya. Tidak ada yang berani buka segel atau meterai dari PLN. Saudara, itu dimeterai oleh Roh Kudus. Mari kita lihat ayatnya lebih dahulu. Ketika Yesus di bumi, dia berkata demikian. Yohanes 6 ayat 27, Indonesia Modern Bible. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai itu kekal, yang akan diberikan anak manusia, Yesus, kepadamu. Dan Yesus berkata, dan dialah yang telah disahkan oleh Elohim Bapa dengan materai. Jadi Yesus itu ternyata disahkan, disahkan, disil dengan materainya. Apa materainya? Tentunya ya Roh Kudus. Roh Kudus yang memeterai Yesus, juga Roh Kudus yang sama itu sedang memeterai kita. Nah, ini ayatnya, Efesus 4 ayat 20. Dan janganlah kamu, ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. Wah, keren saudara. Yesus itu sah dimeterai Roh Kudus. Dan hari ini Christ in you, Kristus di dalam kita, dan Roh Kudus yang sama yang memeterai Yesus juga memeterai kita. Siap. Engkau ini sah jadi anak Tuhan, sah untuk terima berkat Tuhan, dan sah untuk mengalami mujizat dan keselamatan. ATM, saudara. ATM di sini bukan aku terima mujizat, tetapi engkau di meterai Roh Kudus itu engkau sah untuk menerima dan alami ATM. A adalah anak Tuhan. Engkau ini anak-anak Tuhan. Tandanya adalah meterai Roh Kudus dalam diri. T, terima berkat. Kristus telah rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kita diberkati dalam Kristus Yesus. T, terima berkat. M, mengalami mujizat dan keselamatan. Saudara, kita
Saya dan saudara dimeterai Roh Kudus itu sebagai tanda bahwa kita lah yang layak untuk terima mujizat dan keselamatan kekal. Wah, apa dahsyatnya Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu memeterai kita. Tidak ada yang bisa ngelepas. Lepasnya pada nanti hari penebusan, hari penebusan itu adalah rapture. Tuhan datang menjemput saya dan menjemput saudara. Katakan amin. Sekarang kita lihat tentang truth kebenaran. Setelah kita melihat, saudara, main UTO, yaitu penyertaan Tuhan, the omnipresence of God dalam hidup kita, itu dinyatakan dalam bentuk grace, anugerah kasih karunia, dalam bentuk apa, saudara? Dwell in you and me, berdiam di dalam kita. Dan yang ketiga, yaitu seal, dia memeteraikan kita. Dia memeteraikan kita, itu saudara, itu tidak ada yang bisa melepas, safe, secure, saudara, sampai Tuhan datang buat kita. Dan sekarang bagaimana kita merespon ini? Ayat ini adalah ayat yang selanjutnya daripada Efesus 4 ayat 30, di mana Roh Kudus memeterai kita. Ayat 31 demikian. Buanglah segala kepahitan dan amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, saling mengampuni, bagaimana Elohim, Tuhan dalam Kristus. Elohim dalam Kristus. Nah, kita juga dalam Kristus. Nah, satu, kita juga telah mengampuni kamu. Sudah dikatakan di dalam King James Version, di situ ada kalimat buanglah segala kejahatan, amarah, murka dan seterusnya. Buanglah di situ adalah dalam King James dituliskan begini, be put away, disingkirkan. Sebetulnya ketika saudara berkata begini, aku nggak bisa buang kepahitan, aku terlalu disakiti. Hei, Roh Kudus yang dwell in you, grace yang menyertai, dan materai Roh Kudus itu punya kuasa untuk put away, being put away, menyingkirkan, menolong saudara, memberi kuasa kepada saudara untuk engkau menyingkirkan kepahitan dengan cara apa? Gelas. Gelas itu, saudara, kalau diisi dengan air, kalau gelas itu isinya kopi hitam, lalu gelas itu diisi dengan air putih terus, lama-lama itu kopinya keluar, luber kan, keluar sampai bersih. Lama-lama airnya menjadi warna air putih itu. Saya beritahu, bagaimana Tuhan be put away from you kepahitan dengan cara dia memenuhi saudara dengan Roh Kudus. Biarlah engkau punya keintiman dengan Tuhan setiap hari untuk merasakan bahwa Tuhan itu memenuhi. Terus kita diisi kasih Tuhan, kasih Yesus, kasih Yesus. Maka akan terjadi kopi hitam kepahitan, kopi hitam amarah, kopi hitam murka, kopi hitam keributan, kopi hitam umpatan, kopi hitam segala kejahatan. Itu akan be put away from you. Sehingga engkau bisa menjadi, ayat yang 32, bisa menjadi ramah terhadap seorang yang lain. Bisa lembut hati seorang yang lain. Dan bisa saling mengampuni seperti atau sebagaimana Tuhan juga mengampuni saya dan saudara. Dan Kristus Yesus yang telah mengampuni saya dan mengampuni saudara. Percaya, katakan. Men UTO, men under the omnipresence of God. Manusia di bawah kemahadiran Tuhan Yesus adalah saya dan saudara. Under grace in Christ dan Spirit of Christ. We dwell in you and me. Dan saya dan saudara adalah new creation. Itu saudara penyertaan Tuhan berupa apa? Grace, anugerah menyertai kita. Holy Spirit
dwell in you and me, dan sealed, kita dimeterai oleh Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Terima kasih. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am safe in Jesus' name. I live in a mountain filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I live over a mountain, filled with your power for the glory, Jesus' name. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Diberkati semuanya alam kebaikan kemurahan Tuhan. Alam nama Yesus. Amin. Saudara, percayalah bahwa anugerah menyertaimu baik sekarang dan terusnya. Yesus datang menjemput saya dan saudara bertemu dengan Dia. Hidup bersama Yesus selama-lamanya. Diberkati engkau hari ini, apapun engkau kerjakan. Christ in you. We are in.